kita yakin seyakin-yakinnya pasti pengen menjadi muslimah yang dirindukan surga. Monggo Ustazah Leli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah semata yang telah menghantarkan kita menuju ke awal tahun 2022. Semoga kita senantiasa diberi oleh Allah karunia keberkahan dalam usia kita, keberkahan dalam waktu kita, dan semoga sisa-sisa usia yang masih diamanahkan oleh Allah untuk kita ini bisa kita isi dengan amal-amal kebajikan, yang dengan amal kebajikan itu kiranya kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah, bisa bersama-sama bergandeng tangan menuju ke surganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anak ya, karena posisinya anak-anak ya ini ya, semuanya seperti usia anak-anak saya, maka saya manggil mungkin dengan anak-anak ya, Budining ya. Ya, alhamdulillah ini kali pertama mungkin ya kita bisa bermuajahah melalui Zoom atau virtual ya, pertemuan virtual ini, yang semoga keutamaannya pun tidak kalah dengan ketika kita bertemu secara bertatap muka langsung ya. Selama innamal a'malu binniyat, niatnya kita thalabul ilmi, maka fa insyaallah man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ila jannah insyaallah. Anak-anakku yang kucintai karena Allah, saya akan mencoba men-share screen ya. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Nining tadi, bahwa hari ini materi pada kesempatan malam ini adalah tentang menjadi remaja muslimah yang dirindukan surga. Ya, bisa nampak di layarnya masing-masing? Ya, nampak ya? Ya, kelihatan Ustazah. Baik, anak-anakku yang dimuliakan Allah, ya sebagaimana tadi sudah di flyer ya. Jadi materi pada kesempatan malam ini adalah menjadi remaja yang dirindukan surga. Ya, kita kalau membayangkan surga itu mungkin bayangnya enak-enak gitu ya, Masya Allah, tidak ada susah, tidak ada sedih, tidak ada capek, tidak ada lelah. Yang ada hanya rasa gembira, yang ada rasa bahagia, dan kita tahu bahwa seluruh penghuni surga itu setiap hembusan nafasnya adalah tasbih dan tahmid. Mereka nggak pernah merasa lelah bertasbih dan bertasbih dan bertahmid gitu ya. Karena apa? Sejatinya nafasnya seorang penduduk surga adalah dengan tasbihnya dan tahmidnya. Kita bayangkan kayak apa? Segala apa yang kita inginkan belum kita ungkapkan sudah ada di depan mata kita. Ya, coba kita perhatikan ya, dalam Al-Quran di sini disampaikan dalam surat ini ya, bukan surat ini, dari hadis riwayat Imam Bukhari ya, bahwa ketika kita itu menginginkan ya kebahagiaan di surga, maka kita ingat ada sebuah hadis yang berbicara tentang hal ini ya. Qala Allahu a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala uduna sami'at wala khatara ala qalbi basharin faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya, Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku itu yang soleh surga yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, dan juga gak pernah terbetik dalam hati manusia. Maka bacalah firman Allah Ta'ala, tak seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Mungkin kalau bayangkan surga itu, angan-angan kita nggak sampai ya, karena di sini dikatakan nggak pernah terlihat oleh mata. Telinga kita pun juga belum pernah mendengar. Kalaupun membayangkan, hanya bayangan itu indah, tapi yang sejatinya jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita angan-angankan. Saking indahnya itu, maka Allah memberikan hadiah itu kepada orang-orang yang memang layak untuk masukinya. Maka kita sebagai hamba, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba, memantaskan diri agar kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga ini. Ya, karena apa? Enggak seorang pun mengetahui nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan
mereka. Baik. Nah, kemudian dalam Al-Quran, ini salah satu karakter ya, penghuni surga atau penduduk surga yang disebutkan dalam surat Qaf ayat yang ke-31 sampai 35. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hada ma tu'aduna likulli awwabin hafir man khasyya rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ya, dalam surat Qaf ayat 31 sampai 35 ini ya anak-anak, didekatkan surga itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Ya, maka hada ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Bagi siapa? Likulli awabin. Bagi orang yang awabin, pada hamba yang selalu kembali kepada Allah. Kemudian siapa lagi? Hafid, orang-orang yang memelihara semua aturan-aturan Allah. Kemudian pada siapa lagi? Man khasyar rahman, orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Ya, kemudian apa? Yang orang-orang yang ja'a biqalbi munib. Ya, mereka-mereka yang datang dengan hati yang bertaubat. Ya. Jadi kalau tadi man khasyar rahman bil ghaib, mereka tuh takut kepada Ar-Rahman yang gaib, sifatnya tidak tahu, tapi karena begitu mereka itu menyadari bahwa Allah melihat segala apa yang dilakukan oleh makhluknya, maka mereka pun merasa takut. Segala gerak-geriknya itu nanti menjadi sebab dia tergelincir menuju ke neraka. Maka Allah berfirman di ayat yang 34 ini, kepada 4 orang yang dikategorikan dalam surat ini tadi, udkhuluha, semua pemilik 4 karakter ini, udkhuluha bisalamin. Ya. Jadi mereka dikatakan masuklah ya bisalamin ya dengan aman, masuklah surga itu dengan aman. Dzalika yaumul khulud ya. Itulah hari yang kekal. Bayangkan di surga kekal ya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan mereka itu di dalamnya memperoleh segala apa yang dikehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Ini tadi kemarin ada seorang ibu bertanya ketika ditanya putranya, "Bu, anaknya ini kan saking seneng main game. Bun, ini di rumah ini kan pengen main game dilarang melulu sama bunda. Kalau aku misalkan meninggalkan game, kemudian aku rajin sholat, rajin tilawah, rajin ini, melakukan kebaikan, apakah nanti aku boleh di surga minta dikasih Allah game?" Ya, ini gimana kira-kira? Kalau dari ayat ini, ya, lahum ma yasha'una fiha, ya, bagi mereka peroleh apa yang mereka kendaki. Jangankan game itu remeh banget, ya, sampai kan begitu. Game, ya, mereka akan mendapatkan bahkan jauh lebih indah daripada game, karena yang di surga itu mengalahkan kenikmatan bermain game. Jadi kalau sekedar game dikasih kok sama Allah, tapi karena kamu sudah melibatkan surga, game itu jadi nggak indah lagi, ya gitu ya. Karena apa, semua yang diberikan oleh Allah sudah diberikan, nggak ada lagi keinginan untuk main game. Tapi kalaupun kamu pengen ngotot, pengen main game, ya tetap kasih Allah, kan sih janji Allah. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahannya, ya, waladaina mazid. Di sisi kami ada tambahannya. Para ulama mufassirin mengatakan bahwa mazid di sini ada tambahan berupa apa? Melihat wajahnya Allah. Jadi kalau orang sudah masuk surga, kemudian oleh Allah sudah ditampakkan wajahnya Allah, nikmat surga pun kalah dengan melihat wajahnya Allah. Ingat di surat berapa? Di surat Al-Qiyamah ya, atau surat ke-75 ayat 22. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah orang pada hari itu berseri-seri. Kenapa berseri? Ila rabbiha nadirah. Mereka itu melihat wajahnya Allah. Udah melihat wajahnya Allah, sudah gak pengen surga itu, sudah kalah dengan nikmat melihat wajahnya Allah. Apalagi hanya sekedar game. Nah, ayat-ayat seperti ini yang akan memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa dirindukan surga. Okay. Nah ya, tadi ya sebagai salah satu kesimpulan dari ayat
surat Qaf tadi ayat 31 sampai 35 bahwa ada 4 sifat yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini ya. Ada orang-orang yang awam, hamba yang kembali kepada Allah. Siapa orang yang awam itu? Mereka melakukan dosa. Jadi Allah itu menciptakan manusia bukan tanpa dosa. Justru ketika ada sebuah hadis, ketika di dunia itu tidak ada satupun orang yang berdosa, maka Allah akan mengganti mereka dengan kaum yang mereka melakukan dosa, tapi kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Ya, awab, orang yang kembali kepada Allah, orang yang senantiasa ingat. Kalau nggak salah di surat Ali Imran ya, waladina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Ya, ketika orang-orang yang zalim itu menganiaya diri mereka sendiri, mereka pun ingat kepada Allah. Ya, mereka ingat kepada Allah, dzakarullah fastaghfaru, maka mereka pun minta ampun pada Allah lidunubihim, atas dosa-dosa mereka. Maka orang yang awam ini adalah orang-orang para dirindukan surga. Kita ingat di surat Ali Imran 134 ya. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian menuju ampunan dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Ya, disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, yang salah satunya orang-orang yang ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah dan minta ampun. Kemudian kedua, hafid, selalu memelihara aturan-aturan Allah, menutup aurat, ya. Kita sebagai seorang muslimah menutup aurat, kemudian menundukkan pandangan dan sebagainya. Yang ini merupakan aturan-aturan Allah. Masya Allah, Islam ini agama yang sempurna. Al-Quran itu menjadi kitab yang misalnya preventif ya. Sebelum terjadi perzinaan, Allah sudah mengatur itu. Wala taqrabu zina, dilarang mendekati zina. Dan perangkatnya untuk menghindari zina itu apa? Allah menundukkan pandangan-pandangan bagi wanita maupun laki-laki. Ya, jadi waghdudna min absarihin, ya. Hendaklah para perempuan itu di dalam surat An-Nur ya, menundukkan pandangan, dan juga di dalam surat Al-Ahzab juga disebut 59 disebutkan kita untuk menutup aurat kita. Menutup aurat kita dengan menghulurkan jilbab. Ya, itu ya. Kemudian khosyah, adanya rasa takut pada Allah. Ini ciri-ciri orang yang ihsan ya. Orang yang ihsan itu ketika dia melakukan perbuatan apapun, dia takut pada Allah. Ya, ini ada kisah ya, anak-anakku yang solihah ya. Ada kisah seorang laki-laki yang bernama Abu Bakar Al-Misik. Ya. Dia ini sosok laki-laki yang ganteng gitu ya. Banyak istilahnya pemujanya ya. Ini kalau orang-orang zaman sekarang, mungkin anak-anak sekarang ini termasuk santri-santrinya Ustazah itu ternyata beberapa ada yang gandrung sama K-pop ya, artis-artis BTS, artis K-pop. Padahal mereka itu ya Allah, sunat aja enggak, kata Ustaz Abdul Somad ya. Mereka itu enggak sunat, ngapain kamu kok suka banget sama orang-orang enggak sunat? Mereka sholat menyebut nama Allah aja enggak, kamu kok suka? Apa yang buat kalian suka? Padahal seseorang itu akan bersama yang dicintainya, masa kita mau ngikuti opa-opa Korea? Ya, cari aja yang mencintai Allah, idola kita ya Rasulullah ya. Ini kembali ke kisahnya Abu Bakar Al-Misik. Ini seorang laki-laki yang memang ganteng dan dia terkenal kemana-mana itu membawa aroma wangi sebelum dia mendapatkan ujian berupa wanita ya. Dikisahkan Abu Bakar Al-Misik ini datangi seorang pemuda. Wahai Bapak Abu Bakar, Anda ini kok selalu aromanya harum. Apa yang menyebabkan Anda jadi seperti ini? Kalau boleh tahu resepnya apa? Kok Anda ini selalu beraroma harum? Keringatnya tuh nggak mambu. Kalau kita sehari nggak mandi, bambu apa nggak nama? Wow, banget ya. Ya, apalagi sudah nggak pakai deodoran, terus nggak mandi, nggak apa, wes baunya. Ya, ini kalau Abu Bakar Al-Misik ini disandarkan karena aromanya yang harum. Keringatnya tuh harum. Ternyata dia punya cerita. Rasa takutnya kepada Allah yang mengantarkan dia memiliki aroma itu. Dikisahkan suatu malam Abu Bakar Al-Misik ini digoda oleh seorang perempuan. Tapi orang perempuan ini kan sudah lama tergila-gila dengan Abu Bakar ini. Bukan Abu Bakar Al-Siddiq ya, bukan ya, Abu Bakar Al-Misik. Nah, kemudian Abu Bakar Al-Misik ini dimintai tolong, istilahnya, masuklah ke rumahku, wahai Tuan Abu Bakar, saya minta pertolongan Anda. Saya nggak punya siapa-siapa di ini, minta tolong. Jadi dia ditipu daya oleh perempuan ini sehingga masuk ke dalam rumah si perempuan ini. Ya, karena sudah masuk, otomatis kan orang-orang, kalau seandainya si perempuan ini teriak, pasti orang akan meneriaki Abu Bakar ini sebagai seorang yang hampir, maaf ya, memperkosa gitu ya. Maka Abu Bakar pun sudah masuk, dan ketika masuk, ada apa yang bisa saya bantu Mbak? Ya.
Ternyata mbaknya mengunci pintu tadi dan kemudian menggoda Abu Bakar Al-Misik ini. Jadi intinya diajak berzina. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka ya Allah, astagfirullah ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah. Wanita ini mengajakku melakukan perbuatan yang terkutuk. Aku demi Allah, aku tidak ridho ya Allah. Tolong aku ya Allah, bebaskan aku dari tipu daya perempuan ini. Kalaupun dia teriak, saya juga akan tetap istilahnya akan dimarahi oleh masyarakat. Kalau saya diam saja, dia akan menggoda saya dan menjerumuskan saya. Tolong beri hamba petunjuk ya Allah. Akhirnya Allah pun mengilhamkan pada Abu Bakar Al-Misik ini untuk mencari, mohon maaf, dulu zaman dulu belum ada fasilitas sanitasi kayak sekarang ya. Jamban. Kalau orang mungkin di Jawa Tengah masih menemukan yang namanya jumbleng, atau di Ponorogo itu masih ada namanya jumblengan. Jumblengan itu semacam WC yang masih terbuka, yang memang untuk buang hajat itu ada tempat khusus di situ. Ya. Dia pun berpikir, mohon maaf Mbak, bolehkah saya ke belakang sebentar? Saya minta tolong mau ke belakang sebentar. Oh boleh, sambil mendayu-dayu suaranya, merayu-rayu aku. Silahkan ya. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Bakar Al-Misik? Abu Bakar Al-Misik ternyata bukan membuang hajat di situ, tetapi mohon maaf, naudzubillah min dzalik, ya ini apa istilahnya anti mainstream ya. Abu Bakar Al-Misik tanpa merasa jijik, dia pun mengambil beberapa kotoran yang sudah tertampung di situ, dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Kita bayangkan kayak apa baunya, kita nyeboi bayi aja, kadang tangannya masih ada sempat bau gitu ya. Itu kotoran yang ada di jumblengan itu, di WC itu dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Nah, kira-kira seganteng apapun orangnya, ya, sekeren apapun orangnya, kalau tubuhnya dibaluri, maaf, tinja, kira-kira tertarik apa enggak orang? Tentu tidak. Termasuk ketika si Abu Bakar Al-Misik keluar dari WC tadi, teriak-teriak perempuan tadi, kamu gila, laki-laki jijik, pergi kamu dari rumahku, sambil menutup hidungnya, dibukakan pintunya tanpa tadi sudah hilang rasa tertariknya, disuruh pergi dari rumah itu. Maka apa yang dilakukan Abu Bakar? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyelamatkan aku dari tipu daya perempuan ini tanpa harus mengundang datangnya orang banyak memfitnah aku. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Lalu kemudian Abu Bakar Al-Misik pun membersihkan dirinya, pulang ke rumah, membersihkan diri. Dan namanya sudah, yang namanya udah kena apa ya, naudzubillah min dzalik, sudah kena tai begitu banyak, baunya itu nggak hilang-hilang. Sampai disabun, apa istilahnya, pakai ini ya, apa dikasih minyak dan sebagainya, tetap aromanya itu masih ada menguar gitu ya. Maka dia pun membersihkan semampunya, sudah dikasih minyak parfum dan sebagainya. Akhirnya setelah itu dia baru mengambil air wudhu dan tidur. Di dalam mimpinya Abu Bakar Al-Misik ini ada mendengar suara tanpa rupa. Ya Abu Bakar, engkau telah melakukan suatu perkara yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelummu. Maka mulai hari ini dan sampai akhirat nanti, kamu akan memiliki aroma harum tanpa kamu harus memakai parfum. Sebab amal yang engkau lakukan ini karena takutmu kepada Allah, melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Masya Allah, khosyah. Ada rasa takut pada Allah yang mengantarkan dia merelakan dirinya kena tinja sebanyak itu, tapi dalam rangka supaya terhindar dari perbuatan zina. Karena apa? Itu karena rasa takut. Ya, orang-orang seperti inilah yang Allah janjikan akan menjadi penghuni surga. Kemudian yang keempat, qalbun munib, ya, datang dengan hati yang bertaubat. Ya, munib itu hatinya, ya, hatinya yang istilahnya orang itu kan kadang melakukan dosa, taubat, dosa lagi, taubat, tomat ya, mari tobat tumat gitu ya. Qalbun munib, ya ini hatinya tuh munib, bertaubat. Iya, dia melakukan dosa tapi kembali lagi kepada Allah. Apakah boleh? Boleh. Ya, kita berharap semoga kita istiqomah dengan taubat ini ya. Ketika melakukan dosa, wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ya minimal kita ketika habis melakukan dosa langsung ingat pada Allah, istighfar. Ini hatinya kembali, hatinya itu munib, ya, kembali kepada Allah, hatinya itu bertaubat, pengen membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Ya. Nah, ini terkait dengan perempuan. Nah, karena ini kalian semuanya ada seorang santriwati ya. Sosok santriwati, maka kita harus mencari sosok teladan yang kita jadikan sebagai panutan kita di dalam keinginan cita-cita kita menjadi para penghuni surga. Ya, kita tahu bahwa ada 4 wanita pemuka di surga ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nisa'i alamin Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid
wa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Asiyah imra'atu Fir'aun, ya. Jadi ini ya kita lihat ada 4 pemuka di surga, perempuan pemuka di surga. Di sini sebutkan yang pertama siapa? Maryam bintu Imran. Kenapa Maryam? Kenapa bukan yang Khadijah? Kenapa bukan Fatimah? Tapi kenapa yang diawalkan adalah seorang Maryam? Kita tahu anak-anak bahwa Maryam ini adalah sosok perempuan yang belum pernah tersentuh laki-laki sedikit pun, tidak pernah ya. Bertemu dengan laki-laki saja Masya Allah dia beliau terjaga betul ya. Oleh Allah dijaga betul ya. Dia hanya ada di mihrab dan makanan pun datang dari langit untuk beliau, nggak pernah keluar. Tapi ujuk-ujuk dikasih kabar bahwa dia harus menjadi seorang ibu tanpa bersuami, yaitu Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi Maryam ini diabadikan namanya, dijadikan sebagai wanita penghuni surga atau pemuka wanita di surga, disebutkan nama yang pertama kali, Maryam bintu Imran. Ya. Kenapa kita ambil pemalu? Ya. Menjaga diri dari pandangan laki-laki lain. Kemudian dia tidak pernah bergaul bebas dengan siapapun. Ini karakter seorang perempuan yang solihah, menjaga betul, ya, menjaga kesuciannya, menjaga marwahnya, menjaga dirinya, ya. Jadi Maryam ini luar biasa. Bahkan di surat At-Tahrim ayat yang ke-12 Allah sampai menyematkan kalimat qanitin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Coba, wa kanat minal qanitin. Di surat At-Tahrim ayat terakhir, wa kanat minal qanitin. Maryam itu dikatakan qanitin. Bahasa Arab itu qanitat sama qanitin berbeda. Qanitat untuk muslimah, qanitin untuk laki-laki. Kenapa Allah menyematkan qanitin wa kanat minal qanitin? Kenapa kira-kira anak-anakku? Qanitin ini adalah sosok sifat bagi laki-laki yang taat. Tapi kenapa disematkan pada seorang Maryam binti Imran? Karena kesolihatan seorang Maryam binti Imran ini mengalahkan kesolehan laki-laki. Ya, seorang laki-laki solih. Ya, kalau laki-laki solihin, solihat perempuan. Muslimin, muslimat. Qanitin, qanitat. Kenapa Allah? Wa kanat minal qanitin kok gak? Wa kanat minal qanitat. Karena karakter seorang Maryam ini melebihi, menjangkaui, melampaui karakter solihnya seorang laki-laki. Ya. Kemudian Khadijah, kita tahu bagaimana perjuangan beliau, ya, bagaimana pengorbanan beliau untuk suaminya, ya, jiwa raganya dan hartanya semuanya diberikan, dikorbankan untuk dakwah ilallah. Bahkan Allah sendiri pernah mengirimkan salam melalui malaikat Jibril. Kemudian Fatimah, ya, Fatimah juga putrinya Rasulullah, ya, Asiyah, ya, Asiyah yang di surat At-Tahrim itu juga diabadikan oleh Allah namanya dalam surat At-Tahrim, ya, surat ke-66 ayat yang ke-11 ya, ke-11 ya. Jadi daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ya, perumpamaan wanita-wanita yang beriman adalah istrinya Fir'aun. Ya, ini ada hadis ya. Ada hadis yang menyampaikan ketika Khadijah saat itu sedang sakit keras ya. Rasulullah mendatangi Khadijah, "Wahai Khadijah, jika engkau kelak bertemu dengan para madumu, sampaikan salamku kepada mereka semua." Ini Khadijah sedang menjelang sakit dan menjelang wafatnya, dan Rasul melihat tanda-tanda kematian mendekati Khadijah ini. Maka Rasul berkata seperti itu, "Wahai suamiku Rasulullah, apakah engkau pernah menikah dengan orang lain sebelumku?" "Tidak." "Demi Allah, ya, istriku hanya engkau di dunia ini saat ini. Hanya engkau istriku." Ya, saat itu belum ada perintah menikahi Aisyah dan sebagainya. "Lalu maksudmu nitip salam pada para madumu apa, wahai Rasulullah?" "Sungguh Jibril menyampaikan padaku bahwa nanti di surga aku akan dinikahkan oleh Allah dengan Maryam binti Imran. Dinikahkan dengan Asiyah binti Muzahim dan kakaknya Nabi Musa." Ya, kakaknya Nabi Musa yang ikut mengapa itu? Mengintili itu apa ya? Mengikuti sepertinya Nabi Musa itu. Ya, ada 3 perempuan yang akan dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah di surga, salah satunya Maryam binti Imran. Karena sejak dia di dunia, dia nggak punya pendamping, maka yang laki-laki yang paling berhak menikahi wanita paling suci adalah Rasulullah SAW. Begitu juga Asiyah. Ya, kita tahu suaminya kejam tapi tidak mengurangi keimanannya kepada Allah, bahkan dia rela dibunuh oleh suaminya sendiri. Maka balasan bagi orang seperti ini adalah suami terbaik di surga. Karena Fir'aun masuk neraka, Asiyah masuk surga. Ya, maka inilah
Maka Allah memuji 4 wanita ini dalam sebuah hadisnya, ya Rasul menyampaikan dalam hadisnya. Nah ini tadi ya. Jadi kalau kita ingat dari seluruh rangkaian kisah-kisah wanita solihah tadi, ya pertama, ya kita sebagai perempuan tadi ya, di karakter yang ketiga adalah menjaga syariat Allah, termasuk menutup aurat. Ya, ini Islam agama preventif. Sebelum terjadi zina sudah perempuan-perempuan nih. Kali ini para ini ya, kalau keluar, masya Allah, bahkan Rasul mengatakan wanita itu kalau keluar seperti setan. Ya kecuali bahkan naudzubillah ya sekarang TikTok itu masih perempuan-perempuan berjilbab pun tidak malu joget TikTok, ini naudzubillah dari. Jangan sampai kita yang sudah mengenal ya malu itu sampai melakukan goyang TikTok seperti itu, naudzubillah, saya ngeri. Bahkan perempuan bercadar pun tanpa malu ada yang goyang-goyang TikTok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah naudzubillah ya kemunduran bagi seorang muslimah. Padahal menutup aurat itu ya sudah, jangan sampai ditampilkan goyangannya, gerakannya, naudzubillah ya. Selalu menutup aurat tapi goyang, untuk apa ya? Jadi iya, nutup auratnya nggak dosa, tetapi dia mendapatkan dosa karena goyangan-goyangannya yang membuat orang lain tertarik. Waduh, ini berbungkus ini, tapi gimana bayangannya? Kan begitu orang kalau melihat perempuan menutup aurat tapi dia bergoyang-goyang, naudzubillah ya. Kemudian menjaga pandangan. Ya, ini silakan nanti dibuka di ayat-ayatnya. Menjaga pandangan ini menjadi salah satu pencegahan bagi para laki-laki menundukkan pandangan, wanita juga menundukkan pandangan. Maka bagaimana setan akan masuk pada pandangan mata itu adalah panah-panah iblis. Maka kita tahu orang yang jatuh cinta itu pertama apa? Pandangan mata, ya. Orang tertarik itu karena pandangan mata pertama kali melihat, oh gantengnya, oh cantiknya, oh masya Allah kulitnya putih, ya. Oh masya Allah glowing, oh masya Allah, ya nih tubuhnya ideal, ya. Seperti itu kan dari pandangan mata. Maka siapa yang menjaga pandangannya, Allah pun juga akan menjaga kelak dia dari api neraka. Ini karena karakter wanita soleh itu menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Kemudian yang ketiga, sabar dan tidak mudah putus asa. Ini kita akan mengingat kisahnya Asia, ya. Asia binti Muzahim yang merupakan istrinya Fir'aun itu bagaimana dia gak sabar menghadapi suami yang sangat dolim, ya, nggak pernah putus asa. Ya, dia nggak putus asa dengan kasih sayang Allah. Ketika sang suami harus dia harus terbunuh di tangan suaminya, doanya di surat At-Tahrim yang abadi dia, Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah istana di surgamu ya Allah. Wa najini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun suamiku itu ya Allah dan amalnya. Wa najini minal qaumidz dzalimin. Selamatkan aku pula dari kezaliman orang-orang yang berbuat zalim. Nah ini sabar, dan kesabarannya berbuah apa? Dia akan menjadi ahli surga seperti dikatakan oleh Rasulullah tadi. Kemudian apa? Yang keempat, lembut dan pemalu. Ini pemalu. Orang yang goyang TikTok itu sudah dicabut urat malunya sama Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Walaupun dia menutup auratnya, tapi kalau dia masih goyang TikTok, dia sudah tidak punya rasa malu. Ya, harusnya ini menjadi pelajaran kita. Jadi kalau masih goyang TikTok, ya bahkan kemarin ada yang komentar ini, ada apa itu, istilah pakai daster, bajunya itu pakai yang spandek gitu ya, kelihatan banget lekuk-lekuknya. Dia menutup aurat, bukan menutup aurat, membungkus auratnya. Bukan menutup aurat lagi, tapi membungkus auratnya, kemudian sambil goyang. Ini sudah jauh dari karakter perempuan yang lembut dan pemalu. Ini kisahnya putrinya Syuaib itu ya, yang malu-malu, dia sambil malu-malu membawa ternaknya, nunggu laki-laki itu semuanya menghindar, baru mau ngasih ternaknya. Seperti itu setiap hari, karena merasa malu. Bercampur baur dengan laki-laki sebanyak itu nggak mungkin malu. Ya sekarang ini perempuan-perempuan coba kalau ada artis-artis ngetop, waduh teriak-teriak, jerit-jerit itu ya. Nggak pandang dia pakai jilbab apa enggak. Kalau ada aktor yang disukainya tampil di konser-konser itu teriaknya para perempuan-perempuan itu kan. Yang paling banyak masuk neraka siapa? Perempuan. Ya. Tetapi memang salah satunya memang nggak bersyukur. Tapi ada juga penyebabnya karena perempuan itu gampang sekali terbuai oleh penampilan, ketenaran dan sebagainya. Kemudian yang kelima, anak-anakku, ya wanita yang solihah ini cerdas dan berilmu. Ini siapa ya? Seperti Fatimah, wanita cerdas. Khadijah pun juga demikian ya. Wanita cerdas dan berilmu itu Allah akan bahkan menjanjikan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajatnya ditinggikan oleh Allah, sudah beriman, berilmu, masya Allah ya, cerdas ya. Sudah, kalau kalian disibukkan dengan ilmu, mengasah keterampilan diri, mengasah kesolihatannya, nggak usah neko-neko bayangkan opa-opa Korea, K-pop, wah nggak lewat mah itu ya.
nanti akan datang pangeran yang memang dijodohkan oleh Allah untuk kalian ini ya. Biasanya anak santri gitu, ya saya pengen nikah, ya sudah kelas 6 itu, ya kelas 3 SMA itu masa-masa ini ya, masa-masa pengen nikah itu, waduh luar biasa. Sudah tugas kalian mantaskan diri. Kalau kalian menjaga kesucian diri, menjaga sikap, menjaga akhlak, Allah akan datangkan laki-laki yang sekufu dengan kalian. Ya. Ini kemarin Masya Allah, keponakan Ustadzah umur 24 ya sudah hafid Quran. Dia itu mendapatkan sosok laki-laki yang solih, penghafal Quran, jalurnya 6 sanad, hafal kitab Bulughul Maram. Saya merinding, nak, ya Allah, ini siapa yang pernah mengira di dalam keluarga kami harus didatangkan sosok laki-laki yang seperti ini? Ini karunia Allah. Nggak usah ngoyo-ngoyo membayangkan apa-apa akan Allah datangkan sosok laki-laki yang solih, yang sesuai dengan kita. Karena pas orang perempuan dan pasangannya itu kalau dalam surat An-Nur ayat 26 kan, laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi tugas kalian belajar mengasah diri menjadi seorang perempuan yang layak dibanggakan oleh orang tua, layak dibanggakan oleh agama ini, layak pula dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang selanjutnya, rendah hati, akrab dan peduli. Ya, ini ya. Ini ada ini salah satu nasyid ya, yang pernah zamannya Ustadzah itu tentang masih suka dandan berlebihan ini ya. Ketika diriku bercermin di kaca, aku jadi malu melihat pakaian yang berhijab putih, itulah diriku. Namun nyatanya hati dan tingkah lakuku tidak sesuai dengan pakaianku. Sering ngomongin orang, belanja gak karuan, pilih-pilih teman, kadang iri-irian, bering juga dan berlebihan. Ya, itu ya. Itu jilbab itu bukan seperti itu. Jilbab itu berusaha menutupi ya yang memang tidak layak dilihat orang. Ya. Juga jangan iri-irian. Pilih-pilih teman, nggak cocok kamu sama aku, kamu nggak level sama aku, nggak ada. Ya, yang menentukan kita itu bukan dari innallaha la yanzuru ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, Allah itu tidak melihat fisikmu, tapi Allah lihat hatimu. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ya ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita jangan pilih-pilih teman. Selama teman itu bisa kita bajak berbuat baik, yuk. Semakin banyak teman, semakin banyak kelak teman-teman yang akan mengajak kita ke surga, insya Allah. Ya, dan ya ini ya tentang karakter yang orang-orang yang baik, peduli ini ada di dalam sebuah hadis ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Rasulullah pernah bersabda, suatu ketika Rasulullah menyampaikan pada para sahabat bertanya, maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka? Maka para sahabat kemudian menjawab, mau wahai Rasulullah ya. Rasulullah pun menjawab, haram tersentuh orang api neraka orang-orang yang memiliki karakter hayyin, layin, qarib dan sahal. Nah, penjelasannya sebenarnya hayyin itu apa? Ya, ini adalah golongan orang-orang yang memiliki ketenangan, teduh lahir maupun batin. Mereka nggak mudah marah, nggak mudah memiliki melaknat, ya makin melaknat, menghina. Mereka memiliki jiwa yang teduh dan menenangkan orang di sekitarnya. Nah, ini harusnya seorang muslim itu menahan amarahnya, menghindari perdebatan, bahkan suka mengalah meskipun dia benar, ya, masya Allah. Kemudian lain, ini sebenarnya insya Allah sudah sering mendengar kita ini ya hadis ini. Lain ini sebutan bagi orang yang senantiasa menginginkan kebaikan untuk sesama. Ya, memiliki sifat yang lemah lembut, santun, ya, baik dalam tutur katanya, nggak kasar, nggak suka mencaci, melaknat, ya, dan tidak mau mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dan bahkan lemah lembut pada setiap orang, ya, dalam surat Al-Imran ya, itu 39 ya. Apa itu? Dalam sebuah ayat ya disampaikan bahwa astagfirullahaladzim, Pak lupa ya, Ali Imran ini lah ya, astagfirullahaladzim, ayat Ali Imran 139 Bu ya, intinya faddan walidal qalbi lang fatu min haulik, itu ada ayatnya begitu, faddan walidal dia. Astagfirullah, nanti silahkan dicek, intinya ini ya. Nah, ini sebentar saya putarkan videonya sebentar tentang bahayanya kita berkasar-kasar dalam berkata. Nah,
bisa. Dengar suaranya, Bu? Dengar kali ya? Dengar, Bu Nining? Ya, ada musiknya ya? Ya, ada. Dengar, Bu? Ya. Oh, nggak dengar. Tapi nggak ada kata-katanya yang terucap. Tapi terbaca kok. Nggak bisa dengar. Ya, itu tadi ya, gambaran kalau orang sudah kadung marah, mengumpat, mencaci, memaki, mungkin kita sudah minta maaf, sudah mulai mengendalikan diri, tapi orang-orang yang pernah kita lukai perasaannya, apa yang mereka rasakan? Mungkin ada jejak-jejak sakit hati itu masih ada. Seperti paku yang sudah terkadung ditancapkan, sudah tertancapkan ke tembok, ke kayu, bekasnya nggak bisa hilang. Ya, makanya kita berlindung pada Allah dari memiliki karakter pemarah, suka mencaci maki orang, suka melaknat orang, ya, menggibah orang, ya, apalagi banyak ya karakter-karakter yang tidak, ya. Tadi di surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum, ya, maka dengan rahmat Tuhanmu berlaku lemah lembutlah kalian. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, falau faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kamu bersikap keras lagi kasar, mereka akan meninggalkan kamu. Siapa yang betah dengan orang yang suka marah? Kata-katanya mesti kasar, nggak pernah santun, nyelkit istilahnya. Orang itu kalau bertemu dengan orang-orang karakternya seperti itu, mungkin langsung ngambil jarak. Karena daripada nanti saya terluka. Karena khawatir dipatoki paku itu tadi loh ya. Mungkin dia sudah minta maaf, tapi bekas-bekas mesti nggak bisa hilang seumur hidup bahkan. Jadi harus kita takuti. Ya. Kemudian yang keempat, yang qorib ya. Qorib ini orang yang menyenangkan ketika diajak berbicara, ya, sikapnya ramah. Jadi nggak milih-milih teman, siapapun bisa berteman dengan dia, karena baginya orang yang baik itu, orang yang solihah itu, siapapun ketika dia bisa diajak untuk melakukan kebaikan, maka dialah temannya. Ya, dia adalah temannya. Wajahnya pun teduh, ya. Ini senang kalau punya teman-teman yang modelnya low profil, gampang akrab, ya. Suka nyapa duluan, suka ngucapin salam duluan. Itu kan ya, masya Allah, wajahnya teduh, ya. Suka bertersenyum bertemu orang. Orang nggak punya uang pun kalau suka senyum, insya Allah sedekah tiap hari loh ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Dan ini masya Allah, bertemu dengan wajah bersih-bersih itu sudah sedekah. Coba kalau kita bersengut, ada teman lewat, Assalamualaikum Uti, salam. Wajahnya nggak indah blas, nggak teduh blas, walaupun mengucapkan salam, salam, ya. Tapi wajahnya nggak enak, ditekuk mukanya,
gimana orang bisa merasakan tenang. Aduh, kenapa ya Uti tadi kok begitu sama aku? Salah apa diriku? Mesti batin gitu. Ya, makanya ketika kita bertemu dengan orang, tampakkan wajah yang berseri-seri. Sunnah kan? Salam, senyum, sapa. Ya, Masya Allah. Santun. Salam, senyum, sapa, santun. Masya Allah. Ya. Jadi menjadi orang yang selalu disenangi orang. Jadi ketika orang ini nggak ada tuh dicari-cari. Tapi orang yang suka nyelkit ngomongannya, dia nggak mau suka berbaur dengan temannya, pilih-pilih teman itu mesti orang, aduh nanti kalau gabung sama dia kira-kira aku cocok nggak ya? Kan gitu jadi pikirnya. Maka menjadi orang yang selalu disenangi orang-orang sekitar ini harus menjadi keinginan kita. Akhirnya apa? Kita bisa diterima siapapun ya. Siapapun mereka, tidak lihat kalangan dari sosial mana, yang jelas mereka semuanya adalah saudara-saudara kita bersama di jalan Allah ini. Innamal mu'minuna ihwah. Orang mukmin itu bersaudara, nggak pilih-pilih teman, nggak ngiri-ngirian. Justru kita bertasamu, suka bertoleransi, salamatu saudar terhadap kekurangan-kekurangan saudara kita. Lanjut. Oh, ini. Nah, sekarang ya, Sahel. Sahel ini tadi termasuk karakter yang 6 wanita solihah, memiliki 4 karakter ini ya, menjadi manusia yang sederhana, tanpa mau memberatkan orang lain. Intinya nggak mau ngerepoti orang, tapi kalau direpoti orang tuh dia seneng, nggak apa-apa ya. Ini kan misalkan kasus, misalkan ada di apa ini, ada kemarin tuh sempat ya ini ada yang anak ngeceng, oh itu ada pelitnya minta ampun, waduh sudah ini pelit. Kalau dia punya barang nggak boleh dipinjemi, tapi sukanya minjem barang kita. Nah ini tidak, insya Allah bagi para santriwati Al-Basiroh, insya Allah semuanya orangnya sahel ya, memiliki karakter sahel ya. Punya barang kalau misalkan pinjem ya dikembalikan, itu haknya dikembalikan. Jangan sampai udah pinjem, udah tahu orangnya butuh, kita masih ngumpetin nanti. Kalau belum ditagih nggak akan aku kasih, jangan ya. Jadi menjadi manusia yang sederhana, tanpa pernah memberatkan urusan orang lain, justru menginginkan mudahnya urusan orang lain, nggak pernah mempersulit ya. Dan juga selalu ada cara untuk menyelesaikan setiap permasalahan secara baik-baik dan juga kepala dingin. Nantinya apa? Jangan pernah terjadi yang namanya konflik ya. Konflik sebentar, tapi kita saling maafkan ya. Karena wal afina aninas itu salah satu cara penghuni surga, salah satunya di dalam surat Ali Imran tadi 135, bahwa wal afina aninas, mudah maafkan, yang satunya mudah meredam amarahnya. Satunya mudah maafkan, satunya meredam amarahnya. Lanjut ya. Nah ini ya, jadi jangan sampai ada di antara anak-anak ini yang muncul perasaan saling benci dengan teman-temannya. Kalau perlu cari teman sebanyak-banyaknya, jangan cari musuh. Musuh satu itu rasa banyak ya. Musuh satu itu rasanya banyak, gak enak ketemu lu lagi ya Allah, enak dia rasanya. Padahal kita berlindung pada Allah dari sifat ini ya. Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya kan gitu. Nah, ini doanya para kaum Muhajirin dan Ansar dia. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang 10. Rabbana la taj'alna fi qulubina ghil. Ya Allah, jangan sampai dalam hati kita perasaan ghil. Enak lihat saudara saya. Ya, kemudian jangan sampai ada perasaan seperti hasad. Ya, hasad, dengki, iri itu penyakit yang akan menggerogoti kebersihan hati. Kemudian ini, karena tadi kita tahu bahwa karakter wanita soleh itu menunjukkan pandangan, ya. Jangan sampai kita gampang terpesona dengan lawan jenis. Ya. Mohon maaf ya anak-anakku, di tangganya Ustazah ini ada kelas 1 SMP kemarin melahirkan. 1 SMP. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan setelah melahirkan bayinya meninggal karena rahimnya memang nggak kuat. Setelah melahirkan ini, dia sekolah lagi. Masa ini kan sudah mulai PTM ya. Dia sekolah lagi dengan biasa saja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gara-garanya apa ya? Dari gadget. Dari suka chatting-chatting dengan lawan jenis. Fotonya dikasih saling memberikan foto, kemudian saling kopdaran. Naudzubillah terjadilah zina. Makanya ini menundukkan pandangan, menutup aurat. Ya Allah, dijaga. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Dekati aja nggak boleh, apalagi sampai terjadi zina, sampai akhirnya melahirkan. Dia waktu itu masih hamil berapa, hanya dinikahkan, dia pakai pesta gitu. Intinya apa? Mengandung dulu baru mengundang. Ya, mengandung baru mengundang. Ini naudzubillah min dzalik, ini naudzubillah nggak ada. Yang sampai naudzubillah min dzalik nemu anak cucu seperti itu, naudzubillah ya.
Jadi mengandung, mengundang. Seminggu kemudian lahiran. Ya Allah, kelas 1 SMP. Sekarang udah cerai. Ini gara-gara apa? Nggak mau mendudukin pandangan. Ya, Masya Allah. Nah ini, nggak usahlah terpesona dengan Lee Min Ho ya. Nggak cocok. Bayangin aja pahlawan-pahlawan kita banyak. Ada Usama bin Zaid ya. Tokoh-tokoh yang muda, yang luar biasa kiprahnya untuk Islam banyak ya. Ada banyak lah kalau kita baca sejarah-sejarah dia. Ada Sumamah ya sebagainya. Yang mereka ya Allah, ada Sa'ad bin Mu'adz yang usianya baru 6 tahun masuk Islam, meninggal dalam keadaan membela Islam. Baru 6 tahun masuk Islam tapi luar biasa ya. Banyak, jadi jangan mikirin itu ya, artis-artis drakor itu nggak usah jadi. Ini karena apa? Kalau kemarin mungkin ada materi dari Ustadz Dafiq ya tentang ini ya, bahayanya K-pop. Karena di situ kemarin di Bojonegoro ada seorang mahasiswi pamitan ke ibunya, Bu, kekasihku ya yang aku cintai sudah mati, bunuh diri, hirup pape, pokoknya mati pakai hirup ini. Saya pun akan menyusul dia, Bu. Untuk apa aku hidup kalau kekasihku sudah pergi? Dia halu kalau aktor Korea itu menjadi kekasihnya. Naudzubillah min dzalik. Ini. Dan pernah Ustadzah ini tahun 2017 atau 2018 ya di PPDU Putri sedang diadakan ini ruqyah massal. Rata-rata yang terkena ya gangguan jin itu mereka pecinta drakor, pecinta K-pop. Itu paling parah. Ya teriak-teriak ketika bacain ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, Masya Allah. Ya, ini karena apa? Mereka sudah terkena. Ya, misalnya subliminal message dari film-film drakor, subliminal message dari gerakan-gerakan K-pop. Ya, ada pesan-pesan yang masuk secara ini ke otak memori kita yang membuat kita halu, kemudian membayangkan mereka adalah para kekasih kita, bahkan menjadi suami kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini ya. Dan jangan suka kita menjadi orang yang males-malesan. Ini ya. Mudah-mudahan di Al-Basirah nggak ada anak-anak yang ngantuan ya Bu Nining ya. Kalau di pondok itu Masya Allah pagi di jam pertama saya harus cerita dulu buat mereka melek. Ya, baru cerita ke mereka melek. Cerita Ustazah, mereka begitu cerita selesai saya menjelaskan materi, tidur lagi. Innalillah. Allah. Ya. Yang Basirah tidak ada. Tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda. Ya, Masya Allah. Ada ya. Bedanya. Sampai kemarin itu ujian, sampai ada tim ini ya paparazi yang memfoto anak-anak yang tidur dalam waktu ujian. Masya Allah. Nanti dibuat kaleidoskop. Ya ini lalu apa gitu ya, Masya Allah. Ujian pun masih bisa tidur. Ini saya bayangkan kayak seperti di kisah surat Al-Anfal itu Bu ya. Dalam keadaan perang aja ngantuk. Ini perang melawan apa ini? Bisa tidur nyenyak, bahkan sampai ngorok-ngorok, sampai tentunya ketawa. Ya Allah Ustazah, dia sampai ngorok-ngorok Ustazah. Bangunin nih para pengawasnya langsung, ayo bangunin. Ya, jadi naudzubillah ya. Nah ini ya yang anakku, tugas kita tuh masih banyak. Ya, kita sebagai penerus bangsa, ya sebagai anak dan juga sebagai hamba Allah ya. Orang tua kita menginginkan kita menjadi anak yang solihah semuanya. Suka bantu orang tua di rumah. Ini kan liburan ya, liburan semua kan. Nah ini waktu saat kita menunjukkan bakti pada orang tua kita. Di rumah kita bantu apa yang bisa kita bantu, Bu. Mana yang mau disetrika tak setrika, Bu. Mana yang mau dicuci, Bu. Mana piringnya biar saya saja, Bu. Biasanya saya di sekolah nggak ini, Bu, hanya nyuci piringnya saya sendiri. Sekarang saya aja ya. Gitu Masya Allah kan. Sahel ya, memudahkan urusan orang, apalagi memudahkan urusan orang tua ibu kita. Masya Allah, orang tua itu dibantu sekali tuh, pujiannya luar biasa. Dok, terima kasih ya Dok ya, Masya Allah anakku solihah, pujiannya tuh luar biasa ya. Padahal kita bantunya mungkin cuci piring punya kita sendiri, nyuci piring adik gitu aja, tapi ibunya udah mengucapkan terima kasih karena berharga setiap kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua kita ya. Dan ini bagi anak ya, sebagai hamba Allah juga cari teman-teman yang solihah yang banyak ya, supaya kelak kita bisa dituntun menuju ke surganya Allah ya. Ya. Nah ingat, ini kita sudah tahun 2022 ya, jangan sampai kita seperti tahun kemarin yang banyak disibukkan dengan ketidakbaikan, main game apalagi lah ya. Ini kalau perempuan apa, bukan main game ya, chatting, HP-an ya. Ini sambatannya para wali, Ustazah gimana caranya kalau liburan anak-anak biar nggak main HP melulu. Nah ini berarti begitu ya. Saatnya resolusi 2022 kita main gamenya apa? Di situ ada Android Quran, kemana-mana dibawa untuk murojaah. Iya ya, boleh bawa HP tapi di situ
Nak, kamu ngapain HP-an melulu? Enggak Bun, ini loh ada, no ini Android Quran Bun. Nah gitu ya. Jadi saat ini kita tidak, kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan begitu banyak keburukan. Man kana yamuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yamuhu masalu amsahu fahuwa maghbun, wa man kana yamahu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang harinya hari ini sekarang lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang-orang yang rugi. Kalau sama itu rugi, apalagi justru lebih jelek. Barang siapa yang harinya jauh lebih buruk daripada kemarin, maka dialah yang mal'un, yang terlaknat. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ini anak-anakku, kita jadikan tahun 2022 ini sebagai langkah kita untuk istilahnya apa? Ada resolusi minimal jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Syukur-syukur Allah memberikan pertolongan pada kita untuk hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Orang di dunia ini yang sudah hidup tanpa teman, kawan, ataupun sahabat. Lengkap rasanya hidup tanpa teman, hanya sepi dan kelabu yang menyelimuti, hingga berkelana sendiri tanpa arah yang jelas. Sudah kodrat manusia ingin ada yang menemani, tak bisa hidup sendiri, berdiri sendiri tanpa uraian tangan teman, dan memiliki teman yang baik adalah impian semua orang. Tentang teman, kita bisa berbagi peluk di hari-hari duka, berbagi tawa di hari-hari yang bahagia, dan saling berbagi waktu untuk sandaran saat dunia mengkhianati. Mereka akan menggenggam erat-erat kita dan menembus terpahat angin ujian bersama-sama. Namun, teman seutuhnya lah yang bisa menggenggam erat tangan kita melalui hari-hari dan terpaan angin ujian bersama. Juga, teman seutuhnya lah yang bisa menggenggam tangan kita menuju arah jalan kebaikan. Teman yang akan melipuk pundak kita ketika salah arah dan lalai dari ilahi. Bukan sebaliknya, yang mendukung semua hal sekalipun itu dalam keburukan. Dengan begitu, seiring hari-hari kita yang berguguran akan dihiasi dengan lapis-lapis kesolihan dan tautan kebaikan. Hingga kelak hari ini akan menjadi saksi bahwa kita saling cinta karena ilahi. Seperti dalam firman Allah surah Az-Zukhruf ayat 67. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Semoga kita semua bisa menjadi teman sekaligus memiliki teman yang bertakwa hingga membawa genggaman erat tangan kita meniti tangga di surganya kelak. Lewat angin yang sepoi-sepoi, kutitipkan helai-helai doa agar tautan persaudaraan kita semua kekal hingga jannahnya. Amin. Ya, jadi dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 tadi ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum aduun ilal muttaqin ya. Al-akhila, orang-orang yang bertalian akrab di dunia itu nanti, yauma idin, di hari kiamat nanti, ba'duhum min ba'din, satu sama lain, aduun, bermusuhan, ilal, kecuali orang yang bertakwa. Jadi teman-teman itu kita jadikan sebagai sarana menggenggam erat tangan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, anak-anakku ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru saling mendukung dalam berbuat kemaksiatan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa.
Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian bertolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Ya. Baik, ya, insya Allah itu ya anak-anakku yang solihah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ya kalau dari penyampaian banyak kekurangannya. Mungkin videonya tadi ada audio yang tidak sempat terdengar, padahal sebenarnya untuk mempengaruhi suasana hati, tapi ternyata ya sudah apa yang sudah terjadi ya begitulah takdirnya Allah ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan Allah menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat dirindukan surga, dan kita memantaskan diri, melayakkan diri untuk bisa bersama-sama bergandengan dengan teman-teman kita masuk surga bersama-sama. Karena surga itu terlalu luas kalau kita huni sendiri ya. Jadi kita cari teman sebanyak-banyaknya, jangan cari musuh ya. Jangan cari musuh, tapi cari teman. Berteman dengan siapapun ya, insyaallah. Aku lupa lihada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Saya mau bertanya sudah. Kalau misalnya teman-temannya ya, ada beberapa anak yang tidak suka sama kita. Nah, itu bagaimana untuk mensikapinya? Kan karena Ustazah tadi, karena kan kata Ustazah tadi, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Sudah? Ya. Dan yang selanjutnya, kalau untuk menghadapi teman-teman yang memberi efek negatif, nah itu juga bagaimana sikap kita untuk menghadapi mereka yang seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya. Jadi ini anakku ya, kita ada tentang apa? Oh langsung aja Ustazah atau gimana? Apa ditampung dulu? Yang raisen Mbak Tata ya? Atau yang lain ini? Ya, saya Ustazah, saya. Wanita ilmi ya? Ya Ustazah, Ya. saya. Ya. Terima kasih. Kalau Assalamualaikum. ada anak-anak yang mungkin apa istilahnya tadi menurut pandangan kita sikapnya nggak baik sama kita, ya. Kita apa yang kita lakukan? Ya dalam surat Fussilat ayat berapa itu sampaikan, tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Niscaya orang yang memiliki rasa permusuhan kepadamu itu akan seperti sahabat bagimu. Kalau dia terus berbuat buruk terus pada kita ngapain? Balas dengan kebaikan, itu urusanmu sama Allah. Aku punya hati, aku nggak mau dikotori, nggak mau menjadi beban kemana-mana. Aku pokoknya melakukan kebaikan itu untuk Allah. Kamu menerima aku atau tidak itu urusan kamu. Jadi kalau kamu berbuat buruk padaku, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan juga kembali kepada kalian. Tapi kalau kalian berbuat buruk, keburukan juga akan kembali pada kalian. Maka pilihannya apa? Berbuat baik, disakiti, balas dengan kebaikan. Walaupun memang berat, perlu proses. Ini pernah ya merasakan begitu. Rasanya ternyata menghilangkan dendam ini luar biasa. Harus melalui tahapan dan proses yang luar biasa. Minta pertolongan Allah supaya bisa menerima segala keburukan orang yang berlaku pada kita. Karena apa? Kalau orang menyakiti kita, dosa kita diberikan pada orang itu, kebaikan dia diberikan pada kita. Mbak Lanita kira-kira untuk kita, dia dosanya sama Allah, menyakiti kita sudah sikap kita ngapain, kita terpengaruh. Dia berbuat buruk pada saya nggak boleh membalas dengan keburukan. Dalam Al-Quran saya demikian ya. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Saya orang yang punya rasa permusuhan denganmu akan seolah-olah bersikap seperti saudara bagimu. Al-Quran sudah mengatakan. Jadi kalau ada orang bersikap tidak baik, jangan dibalas, santai aja lagi gitu ya istilahnya. Jadi kalau ada orang ini tiba-tiba sinis, ya besok sama kita kan, hai assalamualaikum, berarti gimana kabarnya? Walaupun ditanyain kok diem aja sih, itu temen lo ya. Kita kayak apa ya tadi, orang yang korip tadi lah ya, orang yang sangat akrab, disakiti kalau nggak isi gue gitu. Memang gue pikirin EGP gitu aja, kita mikirinnya apa, hati ini jangan sampai dikotori. Cukup ya, cukup kita terima ya Allah. Kalau dia bisa melakukannya seperti aku sudah memakannya, maka jadikanlah kesabaranku menghadapi perilakunya menjadi pahala tersendiri buatku ya. Dan pasti suatu saat
Allah akan menunjukkan bahwa perbuatan yang tidak baik itu akan ada efeknya buat dia. Pasti suatu saat Allah akan sadarkan. Ini siapa? Ada salah satu tabi'in terkemuka ya, Hasan Al-Basri. Satu saat itu didatangi oleh seorang laki-laki yang berkata, istilahnya mengadu, wahai Hasan Al-Basri, Anda ini udah difitnah begini-begini, saya kok nggak terima ya sebagai saudara sampean. Saya ini yang mendengarkan jenengan di ejek-ejek itu hati saya kok sakit. Sampai mendengar seperti ini gimana? Biasa. Nah, bahkan ini dia menyuruh si pemuda tadi, berikan kurma terbaik, berikan pada orang, biar saya berikan pada orang itu, minta tolong dibelikan. Sama Hasan Al-Basri pun kurma terbaik itu, satu gantang kurma terbaik dibawa ke rumah orang yang mencaci makinya, yang melaknatnya, yang memusuhinya tadi. Ketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Tuan? Ini saya mau memberikan barangkali bisa dimanfaatkan. Mohon maaf ya, tidak banyak yang bisa saya berikan. Terima kasih telah memberikan kebaikan Anda pada saya. Hanya gitu. Itu pulang pamit, semoga bermanfaat, buah kurmanya hilang. Apa yang dipikiran laki-laki yang menghujat dan Al-Basri mikir? Padahal orang itu tiap hari saya sakit. Oh, saya malah dikasih kurma. Gak sadar tadi bahwa Hasan Al-Basri mengatakan, terima kasih atas segala kebaikan yang aku tidak bisa membalasnya kecuali hanya dengan segantang kurma ini. Ada kebaikannya dia kan, amal solehnya diberikan oleh Allah langsung transfer gitu ya. Kalau istilahnya ini ya, suatu cacian atau magian atau perbuatan tidak baik itu ibaratnya mesin ATM atau mungkin ATM ya. Semakin kalau kita mengeluarkan hujatan, kita marah, itu ATM kita langsung berkurang. Kira-kira ngerem nggak? Jadi kalau ada aturan, kalau kamu memusuhi temanmu, ATM-mu akan berkurang sekian ratus ribu. Kira-kira kita akan hati-hati nggak? Mesti hati-hati. Makanya ini kan ATM pahala, ya. ATM pahala kita itu berkurang ada bertambahnya sesuai dengan hati kita. Luaskan hati kita itu untuk menerima semua kesalahan orang. Ya, nanti kita akan dimudahkan oleh Allah. Kita merasa orang merasa kita seperti apa, kita biasa saja, ya. Walaupun kita diusik, ya, sudah jalan terus lakukan kebaikan selama itu baik. La ubali, aku nggak peduli kamu mau ngomong apa, saya tetap ya saya semangat niatkan untuk Allah. Sudah, hati kita terlalu berharga kalau untuk memikirkan disakiti orang, nggak dibolong, nggak dijadikan teman, sakit hati, ya kita akan selamanya sulit. Tapi guys, semuanya ada saudara saya, nah gitu ya. Enak eman kalau hati kita istilahnya kalau filosofi tentang busuk, kemana-mana kita bawa petang busuk itu ya, berat, bau, mending dibuang, ya, buang aja ke laut. Sikap-sikap seperti itu ya. Ya begitu ya nak ya, Mbak Panita ya. Tadi Iya, Ustazah. Tanya ya, Mbak Tata. Iya, Ustazah. Untuk yang gimana kalau kita menghadapi teman yang berpengaruh buruk buat kita? Oh ya, kalau ada teman yang berpengaruh buruk, kita bisa dengan Rasulullah wanti-wantinya apa? Cari teman itu yang baik ya. Cari teman yang baik. Kalau bawa pengaruh buruk jangan, apalagi kalau liburan ini kan ketemu nih sama teman-teman mulai dari seluruh ini ya, alumni SD barangkali ya. Nah, itu coba dikira-kira kalau dia ngajaknya pada kebaikan ya kita. Tapi kalau dia ayo ikut sana, kemana, harus jelas tujuannya kemana juga, mainnya kemana juga harus jelas. Karena pengaruh teman buruk itu sangat luar biasa. Kita dilarang berteman dengan yang buruk kan. Kalau kita tahu teman kita buruk, mesti, ya kan kita tahu ini teman buruk, teman baik kita bisa bedakan. Hati kita itu bisa membedakan ini teman baik, ini teman buruk. Ini teman ini suka mengajak pada kebaikan, ini teman ini suka mengajak pada keburukan, itu mesti tahu hati kita. Itu langsung refleks ya, hati kita bisa membedakan. Maka kalau kita diajak teman yang berperilaku buruk ya, kalau kita nggak ingin terpengaruh ya sudah, kita ingin kalau diajak dia kemana-mana, saya kebetulan harus bantu ibu, misalkan memang harus bantu ibu kan kalau di rumah. Kebetulan ini karena kita masih pulang, kita nggak mau jalan-jalan jauh-jauh gitu. Itu aja, intinya menolak dengan halus ya, karena pengaruh teman itu sangat luar biasa ya. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti bahwa teman itu menjadi salah satu tanda agama kita ya. Kalau seorang teman yang baik agamanya, maka itu menunjukkan agama kita. Bahkan Rasulullah memberikan perumpamaan minyak wangi dan tukang besi, pandai besi ya. Kalau teman yang baik itu seperti ibaratnya seorang penjual minyak wangi yang kalaupun kita nggak ini make, mesti kecipratan ketika buka tutupnya atau pegang saja sudah kecipratan aromnya. Tapi kalau pandai besi, begitu dia memanaskan besinya, cipratannya kena ke kita. Ya, jadi buruknya kena kita. Ya, kalau orang yang baik maka kita pun juga akan iki koncone sopo iki. Ya, jadi
orang itu akan melihat kita dari teman kita, maka jangan sampai kita terpengaruh. Kalau memang tahu buruk ya nggak usah dijadikan teman. Tapi kalau misalkan kita punya niat, ya Allah, teman ini buruk, tapi kalau saya bisa, karena dia sangat percaya pada saya, dan saya yakin insya Allah dengan pertolongan aku bisa mengubahnya, mudahkan aku ya Allah, saya akan dekati dia, saya akan jadikan dia sarana menjadi objek dakwah saya ajak dia kepada kebaikan. Nah gitu bagus, tidak apa-apa kalau kalian punya kemantapan untuk mengajak teman yang buruk tadi menjadi baik. Itu jauh lebih luar biasa. Orang yang mendapatkan hidayah karena perantaraan kita luar biasa, bahkan dikatakan mendapatkan onta merah, lebih baik daripada onta merah ya, karena dari buruk jadi baik karena bergaul dengan kita. Tapi kalau kita terus semuanya menghindar ya, oke, yang mana bisa kita masuki, yang enggak, aduh kemana ini nanti ketemuan di klub ini, otomatis nggak usah ya. Inilah dia teman ini di kafe, teman-teman ini dari teman-teman kita gaul, semuanya kumpul di kafe, laki perempuan, wah kalau seperti itu jangan. Tapi ayo mbak, kita ini belanja kemana, ke mall ini. Nah kalau sama ibunya boleh, ke mall tadi di situ, nanti jangan lupa waktunya sholat, ingatkan seperti itu terus ya. Ya seperti itu silahkan. Ada niatan untuk mengubah dia silahkan. Tapi kalau enggak, kita enggak yakin, mending tidak, daripada kita terpengaruh yang tidak baik. Oke, gitu ya sayang ya. Iya, terima kasih udah. Jazakillah khairan kasir Mbak Tata yang sudah bertanya. Yang lain ya, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan kita menundukkan pandangan, hati kita semakin bersih ya, semakin bersih, semakin mudah untuk menerima nasihat dari ustadz ustazah, semakin mudah menerima ilmu ya, karena hati yang bersih tadi, hati yang bersih, dan kita niatkan semua karena Allah. Insyaallah sudah banyak sekali taujih sebelumnya ya, dari Ustadz Imam, dari ustazah-ustazah yang lain juga sudah menyampaikan, dan ini disampaikan kembali oleh Ustazah Leli yang Masya Allah tadi ya, ada hiburannya juga, ada. Maaf ya, kalau lihat Bu Nining jadi nasyid saya. Sing statementnya barangkali Ustazah Leli belum gitu. Terus yang statement ya, jadi Masya Allah ini sebagai semuanya ya anak-anak ya. Jadi kedepannya kita niatkan untuk nantiasa melakukan yang baik-baik saja, niatkan untuk bisa melakukan semua kebaikan semampu kita, nanti Allah akan menemukan kita dengan yang baik-baik juga. Niat baik, lakukan yang terbaik untuk Allah semuanya, nanti Allah pertemukan kita dengan orang yang baik. Jadi insya Allah teman kalau menurut kita buruk, tapi kalau Allah membuat hati kita bisa menerima keburukannya, kita akan bisa menjadikan yang buruk itu menjadi baik bagi kita, insya Allah ya. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam, sebentar ya. Kita undang ke Al-Basirah. Waalaikumsalam, Masya Allah, silakan masuk. Kafaratul majlis. Wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.